sore Ibu Kori. Selamat sore Ibu Marlis. Apa kabarnya Ibu? Kabar baik Bu Kori. Oh ya, ada apa Ibu? Menelpon sore-sore. Hari ini saya telepon karena ingin berbagi cerita dengan Ibu Kori. Boleh Bu Marlis. Kebetulan saya juga ada waktu luang ini. Lagi buat LKPD untuk persiapan mengajar besok. Tapi masih pingin istirahat sebentar. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, saya sudah selesai pelajari salah satu modul di PMM. Iya, Topiknya itu mengapa kurikulum berubah. iya Bu. Yang belum saya lakukan adalah membuat aksi nyata Bu. Hanya saya bingung Bu, bagaimana cara agar membuat aksi nyata tersebut menarik. Oh, begitu ya Bu. Minggu lalu saya juga kebetulan saya juga sudah pelajari topik itu dan minggu lalu itu sertifikat saya sudah keluar. Jadi Ibu Marlis, dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu capai? Apa yang Ibu harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya berharap setelah berbagi cerita dengan Ibu Kori, saya dapat menemukan solusi untuk membuat aksi nyata dan bisa menguploadnya ke PMM, Bu. Baiklah Bu, kalau boleh tahu Ibu, apa yang membuat Ibu sehingga tidak bisa membuat aksi nyata? Begini Bu Kori, setelah saya baca petunjuk, ternyata saya harus menyebarkan informasi tentang mengapa kurikulum perlu berubah dengan video, dan video itu bisa dibuat dengan menggunakan Canva. Tapi saya belum bisa menggunakan Canva dengan baik, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Iya, persoalannya sebenarnya yang Ibu hadapi itu adalah belum bisa menggunakan Canva ya, Bu. iya Bu Kori. Baiklah Ibu Marlis. Eee, Menurut Ibu Marlis, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dalam menggunakan Canva nantinya? Kondisi ideal yang saya harapkan, saya ingin seperti teman-teman yang lain yang dapat dengan mudah membuat video atau bahan paparan lain untuk aksi nyata, dan topik topik pelatihan mandiri itu bisa saya buat dengan baik. Saya juga ingin membuat LKPD yang menarik dengan menggunakan Canva. Luar biasa sekali ya Bu, kerinduan Ibu Marlis. Lantas, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kondisi ideal yang Ibu sampaikan tadi?
Sebenarnya saya sudah sempat bertanya pada teman-teman, uh, kalau saya dapat menggunakan ID belajar saya untuk mengakses Canva dan menggunakan fitur yang tersedia dengan gratis. Oh ya Bu, kira-kira masih ada lagi ya Bu yang bisa Ibu lakukan? Saya juga harus meminta bantuan dari teman-teman yang sudah mahir menggunakan Canva, yang uh, sudah berhasil mendapatkan sertifikat di topik pelatihan mandiri, Bu. Mantap Bu Marlis. Kira-kira kalau mau di-rating nih, di-rating dari nilai atau angka 1 sampai 10, maka tingkat keberhasilan strategi yang Ibu Marlis ceritakan tadi ini ada pada nilai berapa, Bu? Uh, Sejauh ini yang saya uh, lihat, nilai yang saya sudah peroleh itu nilai 5 atau 6, Bu. Baik, Bu Marlis. Dari rating atau nilai itu, apa yang akan Ibu Marlis lakukan agar bisa meningkatkan rating tersebut? Ya, misalnya ke 8, 9, dan 10 kalau bisa, Bu Marlis. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu Kuri, saya akan bekerja sama dengan teman-teman yang sudah mahir menggunakan Canva sampai berhasil. Kemudian mereka yang mendapatkan sertifikat, ya, saya bisa mencari informasi dari sumber-sumber lain, mungkin dengan menonton YouTube terkait dengan penggunaan Canva ini. Bagus sekali Bu Marlis. Jadi ada usaha-usaha yang akan Ibu lakukan ya Bu. Nah, Bu Marlis, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Marlis untuk menjalankan rencana Ibu tersebut? Usaha-usaha Ibu tadi, kira-kira Ibu bisa meminta tolong atau meminta bantuan siapa? Ya, saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan saya. Ada operator saya, Ibu Elma namanya, ada rekan-rekan saya, ada Ibu Tari, Ibu Prima, banyak rekan-rekan saya yang sangat mahir menggunakan Canva, dan bahkan uh, mereka sudah mendapatkan sertifikat pada topik pelatihan mandiri di PMM ini, Bu. Baiklah Bu Marlis. Jadi memang untuk mengatasi suatu persoalan, kita perlu bantuan dari teman-teman kita. Kita harus bisa membuka diri ya Bu, untuk teman-teman yang lain bisa membantu kita. Sekarang, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Marlis butuhkan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Uh, Mungkin waktu yang saya butuhkan 1 buku. 1 minggu ya Bu. Ya, Baik Bu, kalau 1 minggu kan 7 hari ya Bu. Kira-kira kapan Ibu mau memulai? mungkin besok atau lusa, Bu, saya akan mulai. Baiklah Bu Marlis, berarti solusi dari permasalahan Ibu sudah bisa terjawab ya Bu. Semangat Iya, ya Bu. Bu dalam menjalankan rencana dan strategi yang telah Ibu sampaikan tadi dengan tetap berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Kori sudah uh,
menyediakan waktu buat saya untuk berbagi cerita sampai menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Sama-sama Bu Marlis. Kedepannya ya Bu, jangan sungkan-sungkan kalau masih ingin berbagi cerita dengan saya. Ya Bu Kuri, terima kasih dan selamat sore Bu Kuri. Selamat sore Ibu Marlis. Selamat sore Ibu Marlis. Ya, selamat sore Ibu Kuri. Karena waktu kita singkat saja, apa yang ingin Ibu dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Baik Bu Marlis. Bu, saya ingin bercerita sedikit. Saya ingin mendapat solusi dari Ibu bagaimana cara agar siswa dapat bersemangat dalam mengikuti pelajaran kimia. Baik Bu, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana cara agar siswa bisa bersemangat dalam mengikuti pelajaran kimia. Iya Bu. Menurut hasil pengamatan Ibu Kuri, apa yang menyebabkan siswa tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran kimia, Bu? Jadi begini Bu Marlis, dalam pengamatan saya yang membuat murid-murid itu tidak bersemangat itu ada pada pikiran mereka sendiri. Mereka selalu berpikir bahwa mata pelajaran kimia itu sukar, Bu. Itu yang membuat mereka sehingga walaupun materinya sebenarnya tidak sukar, tapi karena di pikiran mereka itu sudah tertanam bahwa kimia itu sukar, sehingga membuat mereka tidak bersemangat kalau pelajaran kimia. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, siswa-siswa ada yang menganggap pelajaran kimia itu sukar ya, Bu. Iya, Bu Marlis. Menurut Ibu Kuri, menurut Ibu Kuri, apakah pelajaran itu sukar? Sebenarnya tidak, Bu Marlis. Pelajaran kimia sama seperti mata pelajaran yang lain. Sama seperti bahasa Inggris, sama seperti fisika. Sebenarnya tidak sukar, Bu. Iya, Bu Kori. Bagaimana menurut Ibu Kori, bagaimana cara mengubah pola pikir siswa yang menganggap pelajaran kimia itu sukar? Seperti yang tadi sudah Ibu Kori sampaikan bahwa pelajaran kimia itu tidak sukar, sama seperti pelajaran-pelajaran lain. Iya, Bu. Mungkin yang pertama ya, Bu, saya harus memberikan pemahaman kepada anak-anak, kepada murid-murid, agar pola pikir mereka itu berubah bahwa mata pelajaran kimia itu tidak sukar. Yang berikut, saya bisa merancang pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, meyakinkan siswa untuk merubah pola pikir bahwa pelajaran kimia itu
tidak sukar dan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, Bu Marlis. Menurut Ibu Kori, ya, menurut Ibu Kori, uh, selain uh, merancang pembelajaran yang mudah dipahami siswa, apakah ada cara lain untuk bisa membuat siswa tertarik dengan pelajaran kimia ini, Bu? Mungkin saya juga harus menggunakan media pembelajaran yang inovatif seperti video pembelajaran dan juga bisa menggunakan ice breaking, Bu. Memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran. Jadi menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menggunakan SB, Bu, cara lainnya. Menurut Ibu, siapa Iya, yang Bu bisa Marlis. membantu Ibu dalam melaksanakan uh, hal tersebut? Rekan sejawat, Bu. Di sekolah kami ada 3 orang guru kimia, jadi saya akan meminta bantuan mereka, Bu. Oh, berarti ada kolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu? Iya, Bu Marlis. Iya, kapan kira-kira Ibu akan mulai melakukannya, Bu? Mungkin pada pertemuan minggu depan, Bu, pertemuan berikutnya ya, Bu. Oh, berarti Ibu akan melaksanakannya pada pembelajaran berikut ya, Bu. Iya, Bu Uh, Marlis. dari pembicaraan kita hari ini, saya sangat senang Bu Kori bisa berbincang-bincang dengan Ibu Kori. Tapi sayang sekali Bu Kori, waktu kita sudah selesai. Di titik ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Baik, Bu Marlis. Saya juga mengucapkan terima kasih, Bu, karena dari percakapan kita sore ini saya mendapat solusi bahwa untuk membuat siswa bersemangat saat belajar kimia adalah yang pertama, saya harus mengubah pola pikir anak-anak, memberikan pemahaman untuk merubah pola pikir murid sehingga berpikir bahwa kimia itu adalah mata pelajaran yang mudah dan tidak sukar, menyenangkan. Yang berikut, Bu, saya akan merancang pembelajaran dengan pendekatan atau model-model pembelajaran yang berpihak pada murid dan yang menyenangkan. Saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang inovatif seperti video dan juga memperbanyak ice breaking, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Kori. Bu Kori, minggu depan Iya, Bu. uh, saya menunggu Ibu untuk bertemu lagi. Saya ingin mendengar uh, cerita Ibu tentang kegiatan yang sudah Ibu lakukan, terutama dalam membuat anak-anak kembali bersemangat mengikuti pelajaran kimia ini, Bu. Baik, Bu Marlis. Ya, terima kasih Bu Kori. Terima kasih, Bu Marlis. Terima kasih sudah menyiapkan waktu bagi saya untuk berbagi cerita jujur, Ibu. Saya rasa seperti plong sudah ketemu solusinya. Mudah-mudahan saya bisa terapkan, Bu. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Saya juga ketika mendengar cerita dari Ibu, saya juga bisa mengambil sisi positif yang ada pada diri Ibu.
Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Selamat sore, Bu Marlis. Selamat sore, Bu Kori.